Entah siapa yang memulai dan mengkultuskan beberapa tokoh dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, dengan menggabungkan gambar dan foto ketujuh orang tersebut yang kemudian hari dikenal dengan nama Wali Pituwe atau Tujuh Wali. Inilah ketujuh tokoh dari Sulawesi Selatan yang dianggap sebagai Wali Pituwe atau Tujuh Wali dari Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Tasalamaka Ri Gowa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Gowa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah pada tanggal 3 Juli tahun 1626 di Gowa, Sulawesi Selatan. Ketika lahir ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Raja Gowa Sultan Alauddin, yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Daeng Ritas Samang, guru kerajaan Gowa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba Alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Gowa. Lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten ia bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa, yang kelak menjadikannya mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Baki, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraisy. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Ketika Kesultanan Gowa mengalami kalah perang terhadap Belanda pada tahun 1667, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September tahun 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan, yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibnu Mian, juga pernah berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, Afrika Selatan, pada bulan Juli tahun 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah, dan memiliki banyak pengikut. Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 dan dimakamkan di sana. Pada perkembangan selanjutnya, jenazah Syekh Yusuf kemudian dipindahkan ke Gowa atas permintaan Raja Gowa Sultan Abdul Jalil dan dimakamkan kembali di Lakiung, pada April tahun 1705. Arung Palaka Latenri Tata lahir di Lamatta, Mario Riwawo, Sopeng, pada tanggal 15 September tahun 1634 sebagai anak dari pasangan Lapoto Bune, dan istrinya, Witenri Suwi, anak dari Latenri Ruwa Paduka Sri Sultan Adam, Arumpone Bone. Takluknya Bone kepada Gowa membuat Arung Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Sejak umur 11 tahun, ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan. Meski demikian, perlakuan keluarga Kesultanan Gowa terhadapnya tidak terlalu buruk. Arung Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Gowa, Karaeng Patinggaloang. Namun, Patinggaloang tetap menaruh respek kepada keluarga Arung Palaka, dan Arung Palaka pun tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah di bawah bimbingannya.
Akhir tahun 1660, dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia, Arung Palaka melancarkan serangan terhadap Gowa dan berhasil membebaskan orang-orang Bone yang ditawan dan dipekerjakan paksa di Gowa. Untuk meraih kemenangan melawan Gowa, ia belum sanggup lantaran armada militer Gowa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arung Palaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi target utama pasukan Gowa yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, VOC dapat memberi bantuan. Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arung Palaka. Di satu sisi, ia muak dengan ambisi VOC. Namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah itu jika ingin menuntaskan dendamnya sekaligus menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Akhirnya, pada tahun 1663, Arung Palaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia, tepat di mana pusat kekuasaan VOC berada. Selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran Gowa, Arung Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan VOC. Setelah 3 tahun membantu VOC, saatnya tiba bagi Arung Palaka untuk menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikuasai Gowa. Tanggal 24 November tahun 1666, armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Sulawesi, terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arung Palaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri, berkat bantuan VOC yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, mengalahkan Gowa yang saat itu dipimpin seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dan meletuslah Perang Makassar. Gowa pada akhirnya menyerah, dan tanggal 18 November tahun 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya, yang menandai kemenangan VOC dan Arung Palaka. Walaupun selama beberapa tahun berikutnya serpihan pasukan Gowa masih melakukan perlawanan. Pada 1672, Arung Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Lasindrang merupakan salah satu pejuang Bugis asal Pinrang yang memimpin para pemuda di Kerajaan Sawito melawan Belanda. Lasindrang lahir di Desa Dolangan, Pinrang pada tahun 1856. Di waktu kecil Lasindrang gemar menyabung ayam. Dari kegemaran ini, Lasindrang selalu menggunakan manu, baka, ayam yang bulunya berwarna putih berbintik-bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki orang. Kegemaran menyabung ayam dengan manu, baka tersiar keluar daerah, sehingga Lasindrang dikenal dengan julukan Baka Lolona Sawito, juga dapat diartikan sebagai pemuda berani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasindrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Semasa berada di Sawito, Lasindrang gemar mencari gara-gara dengan kerajaan sekitarnya. Ia mengajak kerajaan kecil di sekitar Sawito untuk berperang, dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, maka ia menganggap kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Sawito. Karena perilakunya itu, akhirnya dia diasingkan ke Bone. Baru setahun di Bone, Lasindrang terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone yaitu Pakalawing, Epuna Arungpone. Setelah pengaruh Belanda terhadap kerajaan Sawito semakin hebat, maka Lasindrang dipanggil pulang oleh ayahnya, dan diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawito, senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga, sedang kerisnya diberi nama Jaloe. Setelah beberapa lama Lasindrang melakukan perlawanan terhadap Belanda, Lasindrang kemudian menyerahkan diri karena ayah dan istrinya ditangkap dan diancam akan disiksa. Lasindrang menjalani masa pengasingan di Banyumas dan dipulangkan dalam keadaan sakit dan lanjut usia.
Lasinrang akhirnya wafat pada tanggal 29 Oktober tahun 1938 dan dimakamkan di Amasangang. Peta Barang juga biasa digelari Peta Tauri Sapae, ia merupakan keturunan Raja Baru. Tentang siapa sesungguhnya Peta Barang atau Daeng Pabarang, belum dapat dipastikan secara jelas karena sumber tertulis dan keterangan tentang tokoh ini belum dapat dipastikan asal-usulnya. Oleh karena itu banyak riwayat tentang asal-usul tokoh tersebut dalam masyarakat, khususnya di wilayah Kerajaan Bone, Sopeng, ataupun Baru, lebih bersifat mistis. Dalam beberapa cerita, ia dikisahkan tiba-tiba menghilang dari atas kudanya bersama seorang penunggu kudanya. Itu sebabnya Peta Barang diberi gelar Peta Tauri Sapae, yang memiliki makna dicari keberadaannya. Selain itu, terdapat pula riwayat mengenai asal-usul Peta Barang yang dihubungkan dengan keluarga Raja Bone, Wi Fatimah Banri, Datu Ricita Arung Timurung. Diriwayatkan bahwa Peta Barang adalah putra dari perkawinan antara Arung Timurung dengan Karaeng Popo, putra Raja Goa Karaeng Katangka, yang diriwayatkan meninggal ketika masih kecil. Konon menurut riwayat, setelah 3 hari dimakamkan ia bangkit dan hidup kembali dan kemudian kembali ke istana untuk menemui ibunya. Namun ibunya tidak percaya dan menolak anak itu untuk tinggal di istana. Penolakan ibunya itu menyebabkan sang anak meninggalkan Bone menuju Belawa. Kemudian dari sana ia meninggalkan Sulawesi menuju Jawa dan menetap di Gresik. Ketika dewasa, ia dikatakan tiba-tiba muncul kembali dan melakukan kegiatan sebagai seorang dukun yang sakti, memiliki kekuatan magis, dan menguasai kekuatan supernatural. Imam Lapeo bernama lengkap Muhammad Tahir, merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Imam Lapeo berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama. Hal inilah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan jiwa Imam Lapeo dan mewarnai kehidupannya. Imam Lapeo mendapat pendidikan Al-Quran dari kakeknya bernama Abdul Karim. Di usia kanak-kanaknya, Imam Lapeo telah hatam Al-Quran beberapa kali melampaui teman-teman sebayanya. Menjelang usia remaja, ia lebih memperdalam bahasa Arab seperti Nahwu Saraf di Pambusuang. Lingkungan Pambusuang yang religius menjadikan Muhammad Tahir mendapat pendidikan agama yang baik. Imam Lapeo melanjutkan memperdalam ilmu agamanya di Pulau Salemo. Beberapa tahun ia tinggal di Salemo. Tepatnya, sejak kehadiran Guru Gade yang melahirkan sejumlah ulama besar Tanah Mandar. Guru Gade adalah keturunan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, Jawa Timur, pembawa Islam pertama di Nusantara. Pada usianya yang baru 15 tahun Imam Lapeo berani mengikuti pamannya Haji Buhari ke Padang, Sumatera Barat, dan tinggal selama 4 tahun menimba ilmu sambil berdagang sarung sutra. Sekembalinya dari Padang, ia melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Di samping untuk menunaikan ibadah haji, ia juga tinggal di sana selama beberapa puluh tahun untuk memperdalam ilmunya, mendatangi ulama besar, memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadits, dan teologi. Menjelang kematiannya, Imam Lapeo berpesan supaya disediakan batang pisang sebelah menyebelah sebagai tempat bersandarnya bicara dengan mungkar dan nakir. Imam Lapeo wafat pada hari Selasa, tanggal 17 Juni tahun 1952 dalam usia 114 tahun. Kemudian ada 2 tokoh lainnya yaitu Kiai Haji Harun dan Datu Sangkala. Sayangnya tidak banyak informasi mengenai kedua tokoh ini.